Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futural arifin wa yufaqqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil وبالسند المتصل الإمام المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع بعلومه وبكم في الدارين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Setiap perbuatan menentang Allah berujung pada kebinasaan. Mari kita lihat. Wa uhya, dan diwahyukan. Uhya itu dalam bahasa ilmu nahwu fi'lun bil majhul. Kalau auha kebalikannya. Jadi fa'ilnya itu disembunyikan dan diwahyukan. Ila Nuh, kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi yang lahir di Ur. Ur itu Irak Selatan. Dulu namanya Babilonia. Nabi Nuh kemudian berdakwah dari Irak Selatan, dari Babilonia terus sampai ke Turki. Apa bisa bayangin? Irak dan Turki cukup jauh. Berdakwah terus kepada umat manusia yang beliau kenal. Sayang umat Nabi Nuh durhaka. Padahal mereka kaya-kaya, hidupnya mewah, kaya, dan sombong. Tidak mau menyembah Allah. Nabi Nuh mengajak agar mereka menyembah Allah. Anakku, apa wahyunya kepada Nabi Nuh dari Allah? Bahwasanya la yu'minu min qaumika, sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu. Allah sudah kasih tahu, Nuh, jangan terlalu berambisi dalam mendakwahkan ajaranku. Yang akan beriman hanya orang-orang tertentu saja. Illa man qad amana, sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali man amana, orang yang sudah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati, tahzan, jangan sedih, dakwah terus. Soal kamu dakwah didengar atau tidak jangan jadi urusan, terus saja dakwah. Apa maknanya? Dakwah ajaran Allah itu tidak boleh berhenti, meskipun tantangannya berat, meskipun medannya sulit, sampai saja. Nanti yang menjelaskan, yang memberi hidayah Allah. Kamu cuma penyampai, bukan yang menentukan. Ini pegangan buat Nabi Nuh. Sehingga dengan adanya wahyu ini Nabi Nuh menjadi mantap. Dimana dia tahu tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh umat minasyirki, yaitu perbuatan syirik. Menyembah berhala, menyembah patung. Kalau menurut tafsir yang lebih besar lagi, orang menyembah patung berhala itu dulunya asalnya karena dulu banyak orang-orang yang alim, orang-orang soleh. Dulu sebelum Nabi Nuh, banyak orang-orang soleh yang kalau ngomong doanya makbul, kalau ngomong didengar orang. Nah, oleh muridnya, ketika guru-gurunya ini kemudian sudah wafat, orang-orang soleh sudah wafat, digambar, dilukis, yang mirip di gurunya itu.
setiap kali mereka mau pergi kemana-mana mau ngobrol menggambar. Saya mau pergi dulu nih. Saya mohon supaya sedikit selamat. Lama-lama mereka lupa kalau gambar bisa rusak, dibikin patung, menyerupai manusia seperti dulunya. Sejak itu sampai zaman Nabi Muhammad, orang kemudian menyembah berhala yang menyerupai manusia. Itu teman-teman, dianggap ini perwakilan Tuhan nih. Itu tahu ya? Bahkan di sekitar Baitullah itu di zaman Nabi Muhammad ada 240 berhala, kecil besar. Yang paling besar 3, Lata, Manat, Uzza, dan itu sudah ada sejak dulu. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh diingatkan agar tidak rusak, agar tidak patah semangat. Terus aja. Sayang Nabi Nuh juga manusia juga. Ketika menyampaikan dakwah yang begitu intensif, ternyata umatnya menentang. Nabi Nuh sampai pada batas kesabaran. Pada alaihi biqaulihi, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, la tadar alal ardi, jangan kau tinggalkan barang satu pun di atas muka bumi ini, semua mereka yang kafir, termasuk hartanya. Itu tahu nggak? Jangan kau tinggalkan, jangan kau sisakan satu pun di antara mereka yang kafir di atas muka bumi ini. Karena kalau kau tinggalkan juga, toh nanti anaknya akan tetap aja berbuat syirik. Nah, doa Nabi Nuh ini direspon Allah. Bagaimana? Fa'ajab Allah Ta'ala doahu, maka mengabulkan Allah Ta'ala akan doa Nabi Nuh. Dikabulkan doanya. Minta supaya umatnya dihabiskan, dibinasakan semua. Apa responnya Allah? Waqala, dan Allah berfirman untuk melalui Jibril, wasna'il fulka, dalam ilmunya wasna itu fi'il amr, dan buatlah, bikinlah oleh kamu al-fulk, bahtera, bikin perahu yang besar, as-safinah, bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Jadi diajarin bikin perahu yang besar dengan pengawasan kami. Pertanyaannya, siapa yang ngawasin? Malaikat Jibril. Gini-gininya, berkayu itu, gini, diajarin. Bimarka minna wa hifdina, dengan pengawasan dari kami dan penjagaan dari kami. Nabi Nuh atas perintah Allah melalui malaikat Jibril bikin perahu di atas bukit. Di atas bukit yang tinggi. Sesuatu yang tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Biasanya orang bikin perahu di tepi pantai. Ini bikin perahu di atas bukit. Itu. Wahyina katanya, dan wahyu kami. Jadi ada wahyu yang terus diberikan Allah kepada Nabi Nuh dalam membuat perahu itu. Amrina, atas perintah kami. Jadi sepenuhnya dalam kontrolnya Allah. Wala tukhatibni fil ladina zalamu, dan janganlah kamu bicara, katanya. Jadi kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Jangan ngeluh. Bikin aja di atas bukit. Kalau ada respon orang yang tidak suka, jangan ngeluh, hadapi aja. Kafaru bitar ihlaki, yang kufur dengan membiarkan dimusnahkannya, kita umumurutun, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Setelah nggak? Bikin aja perahu seperti yang diajarkan Allah melalui malaikat Jibril. Kalau ada ejekan,
cuekin aja. Kenapa? Ejekan hinaan komentar yang tidak bagus karena nggak lazim bikin perahu di atas bukit yang lazim perahu